mengajar di SD Negeri Sambiroto, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Ali terlebih dahulu ingin mengecek kehadiran kalian semuanya. Pada hari yang sudah dibagi Pak Ali absensi, apakah kalian sudah melakukan absensi pada hari ini? Tidak. Apakah ada yang belum? Tidak. Tidak semua ya? Tidak. Baik, Pak Ali akan cek untuk absensi yang sudah kalian lakukan, yang melalui Google Form yang sudah Pak Ali kirimkan linknya lewat Classroom. Akan Pak Ali cek apakah memang sudah absen semua pada pagi hari ini. Baik, Pak Ali sudah lihat di sini semuanya sudah hadir. Berarti memang semua sudah melakukan absensi pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku semua, selanjutnya sebelum kita mulai, terlebih dahulu bersama-sama kita membaca doa dengan harapan supaya aktivitas kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa akan dipimpin oleh teman kalian William Pratama. Silakan William. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Ali sampaikan untuk doanya. Anak-anakku semua, di masa pandemi Covid seperti ini, kita harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Yang paling dianjurkan adalah dengan menerapkan 5M. Masih ingat apa itu 5M? Masih. Apa? Yang pertama adalah memakai masker. Maka masker ini selalu kita pakai apabila beraktivitas keluar rumah. M yang kelima, apa yang terakhir? Menjauhi kerumunan. Diusahakan supaya tidak berada di kerumunan orang yang banyak karena dikhawatirkan di antara mereka ada yang terkena virus corona. Nah, anak-anakku semua, berikutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita, terutama kita saat ini berada di bulan kemerdekaan, mari bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Bersatu, Indonesia bersatu. Baik, terima kasih. Anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anakku semua, pada tema 2, subtema 1 pada pembelajaran yang terakhir, pembelajaran yang ke-6, kita sudah mempelajari tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi ingin sedikit mengulas kembali kira-kira apakah kalian masih ingat pada materi itu. Pak Ali punya gambar, silakan dilihat. Kira-kira ini gambar siapa? IM.
dilakukan oleh Pak Karno kapan? 17 Agustus 1945. Iya, betul sekali, 17 Agustus 1945. Nah, setelah Pak Karno membacakan teks proklamasi, ternyata tidak serta-merta Indonesia bebas dari penjajahan. Kira-kira mengapa? Siapa yang tahu? Tunjuk jari. Saya. Coba Willy. Karena Belanda dan Jepang masih ada di wilayah Indonesia. Karena Belanda dan Jepang masih ada di wilayah Indonesia. Boleh, beri tepuk tangan untuk Willy. Ada lagi yang tahu mengapa? Saya. Nah, coba Taskia. Karena penjajah masih ingin menguasai Indonesia. Karena penjajah masih ingin menguasai Indonesia. Betul juga, tepuk tangan. Ada lagi? Mungkin ada alasan yang lain? Ya. Coba Lena. Karena Belanda dan Sekutu bekerja sama untuk menjajah lagi. Karena Belanda dan Sekutu bekerja sama Untuk menjajah lagi. untuk menjajah lagi. Ya, betul juga. Beri tepuk tangan. Usaha-usaha apa, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan itu? Siapa yang tahu? Saya. Coba Ivana dulu. Bertempur melawan penjajah yang masih menyerang Indonesia. Bertempur melawan penjajah yang masih ingin menyerang Indonesia. Betul, tepuk tangan. Ada lagi yang tahu alasan yang lainnya? Saya. Coba Dina. Melucuti persenjataan penjajah. Melucuti persenjataan penjajah. Boleh, tepuk tangan. Ada lagi yang tahu mengapa? Saya. Ada ITH. Mengusir penjajah dari seluruh wilayah Indonesia. Mengusir penjajah dari seluruh wilayah Indonesia. Baik, betul juga, beri tepuk tangan. Ternyata jawaban-jawaban kalian bagus-bagus semuanya dan betul ya. Pada pagi hari ini ya, kita akan membahas tema 2. Tema 2 itu apa? Persatuan dalam perbedaan. Persatuan dalam perbedaan. Subtema 2. Apa subtema 2? Bersama mencapai tujuan. Kita akan membahas materi pokoknya, penggunaan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Kemudian untuk ilmu pengetahuan sosial, kita akan mempelajari tentang upaya di dalam mempertahankan kemerdekaan. Nanti melalui orientasi masalah yang diberikan oleh Pak Guru, peserta didik dapat mencari informasi yang penting, menganalisa informasi yang penting dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa dengan menggunakan kalimat efektif. Terus manfaat yang kedua, setelah kalian mempelajari materi ilmu pengetahuan sosial tadi, diharapkan kalian akan mampu mengetahui upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan di dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita bersama-sama akan melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK sudah Pak Ali bagi linknya, contohnya ada drive yang sudah Pak Ali bagi. Nah sekarang kita tinggal mempraktekannya supaya kalian tambah semangat di dalam belajar. Silakan semuanya berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pak Ali akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian menyimak baik-baik apa saja yang ada di dalam video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, mereka meminta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka meminta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam
dalam satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka bisa terus di mana-mana. Hei, tentara Inggris! Kau mengakui bahwa kita ini adalah bawa bendera putih untuk masuk ke padamu. Kau menyuruh kita menaikkan tangan kaki kepadamu. Kau menyuruh kita bahwa segala tidak baik mati dan rampas dari dunia gerai untuk diserahkan kepadamu. Untuk itu, walaupun kita tahu bahwa kau tidak akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Saudara-saudara rakyat Surabaya, silakan, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan memulai mereka. Kalau kita yang mereka, maka kita akan kasih mengenal itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Nah, anak-anak, Pak Ali ingin bertanya, apakah kalian tadi betul-betul menyimak? Yang pertama, apa yang kalian lihat di video tayangan tadi? Coba Pak Bayu dulu. Saya melihat Indonesia menyerang tank Inggris. Indonesia menyerang tank Inggris. Ya, ada tadi di sana, di tangan. Siapa lagi yang mau menjawab? Coba Naila dulu, Ella. Saya melihat pertempuran Surabaya. Melihat pertempuran Surabaya. Ya, betul, tepuk tangan. Ada lagi yang mau menjawab? Apa yang dilihat tadi? Coba sekarang Nadina, Asfiana, silakan. Saya melihat pemuda menyerang pasukan Inggris. Pemuda menyerang pasukan Inggris. Iya, ada di sana tadi. Betul juga, beri tepuk tangan. Berarti memang tadi kalian menyimak ya. Jadi yang ada pada tayangan tadi adalah tentang pertempuran Surabaya. Nah, yang kedua, pertanyaan dari Pak Ali adalah di mana peristiwa yang ada pada tayangan video tadi terjadi? Siapa ya? Coba ada. Pertempuran Surabaya berlangsung di kota Surabaya. Nah, ya, tadi adalah pertempuran Surabaya yang terjadi di kota Surabaya. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan peristiwa tadi atau pertempuran Surabaya itu terjadi? Siapa yang tahu? Coba Angelina dulu. 10 November tahun berapa? 1945. Betul apa tidak? Ya, betul. Bahwa pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945. Iya. Berikutnya, mengapa sampai bisa terjadi pertempuran Surabaya? Siapa yang tahu? Coba Dava dulu. Mengapa, Pak? Mengapa bisa terjadi pertempuran Surabaya, Pak? Karena tentara sekutu datang ke Surabaya. Karena tentara sekutu datang ke Surabaya. Ya, betul. Boleh. Beri tepuk tangan. Nah, berikutnya, bagaimana akhir dari peristiwa pertempuran Surabaya itu? Siapa yang tahu? Coba Dina Fiana, bagaimana akhir dari peristiwa pertempuran Surabaya tadi? Pemimpin tentara sekutu tewas dan tentara sekutu berhasil diusir dari Surabaya. Ya. Jadi dari pertempuran itu beberapa hal yang terjadi adalah pemimpin pasukan sekutu, yaitu yang dari Inggris, yang namanya siapa? Namanya Malabi. Ya, Brigadir Jenderal Malabi itu tewas. Ya. Namun demikian pada pertempuran Surabaya itu banyak juga tentara Indonesia, pemuda Indonesia, bangsa Indonesia, para pejuang Indonesia yang meninggal dunia karena digempur habis-habisan dari darat, laut dan udara. Ya. Tadi Pak Ali sudah bertanya dengan menggunakan apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Itu hubungannya adalah dengan materi yang pertama kita, yaitu materi bahasa Indonesia. Apa hubungannya? Hubungannya adalah kita akan membuat kalimat efektif dengan menggunakan susunan bahasa yang benar. Dari mana? Dari video yang ditayangkan tadi kalian akan bisa membuat kalimatnya. Namun sebelumnya Pak Ali perlu memberikan pencerahan materinya supaya kalian lebih jelas dan lebih mudah di dalam membuat kalimat efektif. Perhatikan.
Kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur S, P, O, K. Apa itu? S, subjek, P, predikat, O, objek, K, keterangan. Untuk menyusun kalimat efektif, polanya tadi sudah Pak Ali sampaikan, namun kalian juga perlu mengetahui syarat-syaratnya. Syarat-syarat untuk membuat kalimat efektif. Apa itu? Syarat-syaratnya ada 4, ya, kalian perhatikan. Yang pertama, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sekarang ciri-cirinya. Sebuah kalimat dinamakan kalimat efektif apabila 1. Kesepadanan struktur, kemudian kesejajaran bentuk, ketegasan makna, dan kelogisan kalimat. Nah, hal ini bisa kalian lihat pada contoh yang paling buat ini. Coba yang kedua, dibaca ada. Ibu sedang memasak nasi. Susunannya? Ibu. Subjek. Predikatnya apa? Sedang memasak. Objeknya? Memasak nasi. Objeknya? Nasi. Nasi apa memasak nasi? Nasi. Objeknya adalah nasi. Terus yang ketiga, dibaca. Naila. Ibu sedang memasak nasi di dapur. Subjeknya yang mana? Ibu. Predikatnya? Sedang masak. Objeknya? Nasi. Di dapur menjadi apa? Keterangan. Keterangan apa kalau di dapur? 4. Keterangan dong? Betul? Nah, tepuk tangan. Nah, ternyata sudah bisa kalian ya. Dari contoh yang paling diberikan, kalian sudah bisa menganalisa kalimat efektif melalui apa? Syarat-syaratnya dan ciri-cirinya. Sekarang tugas kalian adalah pada tayangan slide di depan, Pak Ali menampilkan sebuah teks bacaan yang berjudul Pertempuran Surabaya, di mana tadi videonya sudah kalian simak dan kalian saksikan. Tugas kalian adalah menganalisa informasi penting ya dari video tadi dan juga dari bacaan ini untuk menemukan informasi penting yang terkait dengan bacaan ini dan video tadi. Dengan apa? Dengan menggunakan aspek apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, dan disusun menjadi sebuah kalimat yang efektif. Sudah paham perintahnya? Ini adalah tugas mandiri ya. Di LKPD ada pada halaman 6. Silakan LKPD-nya dibuka pada halaman 6. Selesai? Sudah. Baik. Silakan dibuka LKPD yang sudah kalian terima. Ya. Di sana ada tugas diskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya. Kalian buka. Ada kelompok 1 punya tugas berdiskusi untuk menemukan informasi penting pada teks bacaan agresi militer Belanda 1. Kemudian kelompok 2 menemukan informasi penting pada teks bacaan pertempuran Anda Rawa, dan kelompok 3 menemukan informasi penting pada teks bacaan Bandung Lautan Api. Perlu kalian ingatkan bahwa informasi penting yang kalian cari nanti adalah dituliskan dalam bentuk kalimat efektif. Paham ya? Ayo berdiskusi. Berdiskusi. Ayo, jangan dikerjakan sendiri-sendiri, harus diskusi supaya dalam satu kelompok jawabannya sama. Itu gunanya berdiskusi. Ayo diskusi. Saling menghadap, kemudian saling berdiskusi.
1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Sudah? Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah semua kita akan melanjutkan diskusinya, tapi dengan tugas yang berbeda. Ya. Tadi untuk diskusi yang pertama, kalian mencari informasi penting dari teks bacaan pertempuran Surabaya dan juga dari video yang kalian saksikan. Nah, sekarang diskusi yang kedua, silakan kalian melakukan penyelidikan pada teks bacaan yang ada pada masing-masing kelompok. Silakan kalian selidiki di dalam bacaan tersebut, upaya-upaya apa yang dilakukan bangsa Indonesia di dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi kelompok 1, silakan dibuka pada bacaan tentang agresi militer Belanda 1. Di sana cari upaya-upaya yang dilakukan pada peristiwa agresi militer Belanda 1 yang merupakan upaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian silakan kalian tuliskan pada kolom yang sudah disediakan. Diskusi kelompok, tidak kerja sendiri-sendiri. Jika jawabannya nanti kalau dicek Pak Ali harus sama satu kelompok. Nah, kelompok 2 tugasnya adalah menyelidiki upaya-upaya yang dilakukan pada peristiwa pertempuran Ambang Rawa. Cari dan tuliskan dengan kalimat yang benar atau menggunakan kalimat efektif. Kerja kelompok, ayo saling berdiskusi rembugan, jangan sendiri-sendiri. Ya, begitu kerja kelompok itu. Kemudian untuk kelompok 3, tugasnya adalah menyelidiki upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam peristiwa apa? Bandung Lautan Api. Silakan dicari upaya yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan pada peristiwa Bandung Lautan Api. Dituliskan pada kolom yang sudah disediakan. Kerja kelompok. Ayo, kelompok, kerja kelompok. Diskusi kelompok, kerja kelompok. Diskusi kelompok ya, boleh saling bertanya dalam satu kelompok, saling bertanya, saling memberi masukan, saling memberikan saran untuk mendapatkan atau menyelesaikan tugas secara benar. Silakan kalian melakukannya seperti itu. Kalau yang tidak aktif di dalam kelompoknya bisa diingatkan oleh anggota kelompoknya yang lain. Untuk bisa menjawab dengan benar, kalian juga harus memahami betul-betul bacaan yang ada di situ, ya. Jadi bisa dibaca berulang-ulang, kemudian dicermati, diamati sampai kalian betul-betul bisa menyelidiki hal-hal upaya yang dilakukan dengan benar. Baik, sudah selesai anak-anak diskusi kelompoknya? Sudah. Baik, kalau sudah semua, sekarang saatnya kalian adalah menampilkan atau menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian tadi terkait dua masalah. Yang pertama, Pak silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang pertama, pada diskusi sesi yang pertama tentang menemukan informasi penting pada teks bacaan tadi. Silakan kelompok 1 yang mau mempresentasikan. 1. Agresi militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. 2. Belanda telah melanggar perjanjian Linggarjati. 3. Agresi militer 1 menyebabkan terjadinya berbagai reaksi. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan pada peristiwa agresi militer Belanda 1. Nomor 1. Mengawasi gencatan senjata sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan. 4. Menandatangani perjanjian Rantau.
ya. Berikutnya kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya. 1. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1345. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan atas peristiwa pertempuran Ambarawa. 1. Mayor Soeharto memimpin pasukan TKR. 2. Pasukan Semarang menyerang pasukan Inggris. 3. Pasukan TKR bertempur melawan tentara Sekutu. 4. Jenderal Sudirman yang gugur digantikan oleh Letnan Sudirman. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Berikutnya adalah kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 1. Para pemuda merebut senjata milik Jepang pada tanggal 23 Maret 1946. 2. Peristiwa itu terjadi setelah adanya ultimatum perintah pengosongan Bandung. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan pada peristiwa Bandung Lautan Api. 1. Para pemuda berusaha merebut pabrik senjata milik Jepang. 2. Para pejuang meninggalkan kota Bandung. 3. Para pejuang menghanguskan kota Bandung. 4. Menolak menyerahkan senjata hasil pelucutan pasukan Sekutu. 5. Menerapkan politik bumi hangus dengan membakar kota Bandung. Sudah? Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Nah, anak-anakku semua, dari presentasi yang tadi sudah kalian sampaikan, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ternyata rata-rata hasilnya sudah bagus. Itu berarti kalian memang betul-betul sudah memahami apa yang dipelajari terkait dengan mencari informasi penting, kemudian menyelidiki upaya-upaya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, berikutnya untuk menggali lebih jauh kepahaman kalian tentang materi-materi khususnya yang sudah kalian diskusikan tadi, coba Pak Ali ingin bertanya tentang pengalaman belajar kalian di dalam mengerjakan diskusi kelompok. Kira-kira bagaimana pengalaman kalian tadi dalam mengerjakan tugas kelompok? Menyenangkan dan menarik, ya? Ada kendala apa tidak di dalam mengerjakan tugas kelompok tadi? Tidak. Kelompok 1 ada kendala? Apa? Coba sebutkan kelompok 1 punya kendala apa tadi? Susah diskusi bareng. Susah diskusi bareng? Kok bisa? Alasannya kenapa? Malu. Siapa yang malu? Ada? Nah, kalau namanya diskusi kelompok tidak boleh malu. Namanya diskusi itu kerjasama. Kita latihan. Kalau di sini latihan dengan temannya. Besok kalau sudah besar hidup di masyarakat, bisa bekerja dengan kelompok, tidak perlu malu. Siap? Besok tidak malu-malu lagi. Siap ya? Yang tegas, anak-anak siap? Siap. Nah, gitu. Kelompok 2, apakah tadi ada kendala dalam mengerjakan tugas? Ada. Apa kendalanya? Susah membaca materi. Susah membaca materi. Mengapa kok susah? Jadi kalau membaca materi supaya bisa mengerjakan tugas, nanti tugas kalian kan dari sebuah bacaan disuruh untuk mencari informasi penting dan menyelidiki upaya-upaya, ya tak? Supaya bisa menjawab dengan baik dan benar, ya jangan ragu-ragu untuk membaca berulang-ulang. Dibaca, dicermati, ya. Kalau kamu membacanya hanya 1 kali, belum tentu bisa. Kalau belum tentu bisa, berarti diulangi lagi membacanya. Makanya tadi Pak sampaikan, baca beberapa kali sampai betul-betul paham. Gitu ya. Siap? Kalau ada tugas, kalau belum paham, bisa mengulang dan membaca lagi. Siap? Siap. Jadi itu caranya ya. Kelompok 3 ada masalah dalam mengerjakan tugas tadi? Tidak ada. Nah, tidak ada. Kelompok 3 top, tidak punya masalah. Tepuk tangan. Tapi bukan berarti punya masalah itu jelek. Justru kalau punya kendala, punya masalah, itu akan menjadi pelajaran supaya kedepannya tidak ada masalah seperti itulah lagi. Bukan berarti jelek, tapi juga memiliki sisi yang baik. Sekarang silakan kalian membuat kesimpulan. Kesimpulan apa tadi yang kalian lakukan dari kegiatan awal sampai akhir sesuai dengan tugas kelompok masing-masing. Ya, silakan kalian membuat kesimpulannya saja. Kesimpulan pokok dari materi dan tugas yang kalian kerjakan secara kelompok. Silakan membuat kesimpulannya. Sekarang kelompok 1, silakan dibacakan kesimpulan dari hasil mengerjakan tugas kelompoknya tadi.
Silakan. Ayo berdiri, membacanya yang keras. Dengan membaca teks teliti dapat menemukan informasi penting. Upaya mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan beberapa cara dan usaha. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang tugas kalian adalah silakan mengerjakan tes formatif yang sudah Pak Ali share pada classroom kalian di sana. Silakan dikerjakan, silakan dipakai HP-nya, dibuka untuk mengerjakannya. Silakan mengerjakan pada bagian tugas kelas tes formatif. Di sana linknya kalian buka, kemudian silakan kerjakan tugasnya sesuai dengan perintah yang ada di sana. Sudah bisa membuka semua? Ada yang terkendala? Tidak ada ya? Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis, sudah selesai semua? Sudah betul selesai ya? Baik, akan Pak Ali cek terlebih dahulu. Apakah sudah selesai semua dan bagaimana hasilnya? Java sudah masuk. Kemudian Ivana sudah masuk. Naila sudah masuk. Dina Asfiana. Baik anak-anak, sudah dicek oleh Pak Ali, semuanya sudah masuk nilainya dan sudah genap mengerjakan semuanya, tidak ada yang tertinggal. Dari hasil-hasil yang kalian kerjakan tadi, Pak Ali lihat sudah bagus rata-rata, hasilnya lumayan bagus. Bahkan semuanya Pak Ali lihat ini nilainya semuanya di atas 80. Ya, berarti bagus semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anakku semua, pada prinsipnya yang kita pelajari tadi dari awal sampai dengan akhir itu adalah bagaimana upaya kita untuk bisa membuat kalimat, menyusun kalimat yang baik dan benar, yang disebut di dalam istilah bahasa Indonesia adalah kalimat efektif. Terus kemudian tadi kita juga sudah mempelajari tentang upaya-upaya di dalam mempertahankan kemerdekaan. Ada upaya pada pertempuran Surabaya, ada upaya yang dilakukan pada pertempuran Ambarawa, ada upaya yang dilakukan pada pertempuran Bandung Lautan Api, kemudian ada pada agresi militer Belanda yang pertama. Semua itu adalah usaha-usaha keras yang dilakukan oleh para pejuang kita pada zaman dahulu untuk mempertahankan kemerdekaan. Baik anak-anakku semua, dari kegiatan awal sampai akhir, kira-kira apakah ada yang belum bisa dipahami atau belum bisa dimengerti? Sudah paham semua? Yakin? Baik, kalau tidak ada juga tidak apa-apa, berarti memang kalian sudah paham pada umumnya, karena tadi nilainya juga sudah bagus-bagus. Berikutnya, ya Pak Ali akan sampaikan pada kegiatan yang akan datang nanti. Ya, kita akan mempelajari lanjutan dari materi tema 2, subtema 2 pembelajaran 1. Berarti nanti kita akan masuk ke tema 2, subtema 2 pembelajaran yang kedua. Kompetensi dasarnya masih sama, hanya materi pokoknya yang berbeda. Ya, kalau ini usaha yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan, pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari usaha yang dilakukan oleh para penerus bangsa atau oleh para siswa-siswi di dalam mempertahankan kemerdekaan. Baik anak-anakku semuanya, sebelum Pak Ali akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita bersama membaca doa, ya supaya yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari
Baik anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengalaman belajar yang menarik untuk kita semua. Terima kasih untuk hadirnya dan untuk partisipasinya, sehingga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Pak Ali ucapkan sekali lagi terima kasih, dan Pak Ali tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.